atas kasih karunia-Mu sampai saat ini. Bahkan kami tahu persis sampai selamanya. Ketika kami ada bersama Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami yakin penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan pimpinan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Apapun situasi dan keadaan yang sedang kami alami dan yang akan kami alami sekalipun, bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tapi satu hal yang kami yakini, Tuhan beserta dengan kami, maka segala sesuatu menjadi baik bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang rasul yang memang tidak boleh kita abaikan, sekalipun kita banyak membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah atau pengajaran, itu salah satu tokoh yang harus saudara dan saya kenal dengan baik adalah namanya Rasul Simon Petrus. Ya. Mengapa demikian? Karena memang Simon Petrus ini adalah murid Yesus yang dipilih, gitu ya. Sama seperti saudara dan saya juga dipilih oleh Tuhan. Nah, di dalam pilihan yang sudah Tuhan tetapkan, Simon Petrus pun harus mengalami yang namanya proses baik jatuh bangun, sehingga dia akhirnya mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya. Panggilan Tuhan kepada dia untuk menjadi seorang penjala jiwa dan mendirikan jemaat Tuhan yang tidak dikuasai oleh alam maut, serta menggembalakan mereka, itu tidak pernah gagal dalam hidupnya. Walaupun dalam perjalanan terkesan bahwa hal itu kelihatannya akan runtuh, gitu ya, tidak akan bisa tercapai. Tetapi yang janji Tuhan, baik kepada Petrus dan saudara dan saya, gitu ya, dia senantiasa mendoakan kita. Amin. Dia adalah imam besar kita yang selalu mendoakan kita, mengamati kita, mengawasi dan menjaga kita, dan memperlakukan kita menjadi seorang pribadi, bukan robot, gitu ya, bukan robot, pribadi, di mana agar saudara dan saya pemikiran dan pola pikir kita harus kita selaraskan dengan apa maunya Tuhan, gitu ya, bukan maunya kita, karena kita juga punya kemauan. Nah, kita akan melihat apa yang telah ditulis oleh Rasul Simon Petrus yang tercatat di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai 9, ya. Ini adalah ayat penggalan yang menjelaskan dari ayat-ayat di atasnya atau sebelumnya, sehingga saudara dan saya perlu mengetahui penjelasan karena ini nasnya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ya. Jadi apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Jadi semuanya itu ada beberapa hal, ya, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada sesama, kasih kepada semua orang. Kira-kira begitu ya. Itu ada pada kita dengan berlimpah-limpah. Dikatakan di sini, oleh hal itu kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi Rasul Petrus mengarahkan semua umat Tuhan bagaimana agar dapat mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Gitu ya. Kalau Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 10 hanya menjelaskan yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Nah, Rasul Paulus memberikan jalan keluar bagaimana agar saudara dan saya dapat mengenal Tuhan berhasil, gitu ya, dengan baik. Gitu. Sehingga langkah-langkah ini kalau saudara tempuh, saudara dijamin akan mengenal Tuhan. Jadi orang bukan karena dia sekolah teologi dia bisa mengenal Tuhan atau ikut pemuridan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa Rasul Petrus mengatakan itulah langkah-langkahnya. Nah, apa langkah-langkah itu? Kita lihat ya, mulai dari ayat 5. Ini tadi saya bahas. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi harus ya, harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Nah, ya, kepada kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus.
Itu kebajikan. Nah, untuk apa? Supaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, baik di dalam Yohanes 8 ayat 12, Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dalam hidupnya. Nah, ini hanya bisa terjadi jika ada kesungguhan di dalam kita untuk berusaha. Jadi berusaha ini ada upaya yang kita lakukan untuk menambahkan kepada iman kita ini kepercayaan kebajikan, gitu ya. Kebajikan inilah yang disebut nanti sebagai kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang, gitu ya. Jadi kebajikan itu bicara tentang kasih, ya, kepada saudara-saudara dan kepada semua orang. Nah, untuk dapat mengasihi atau agar dapat melakukan kebajikan, jadi tidak ada kejahatan di sini. Ya, jadi di dalam Kristus seseorang hanya bisa buahnya itu menjadi baik kalau ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menambahkan. Jadi dia tidak praktis terjadi begitu saja. Kalau saudara mengatakan misalnya, oh itu Pak buah dari roh, Anda tetap salah, gitu ya. Karena roh itu ya bukan bisa suka-sukanya sama kita. Dia kan penolong disebut, ya. Nah, jadi kalau penolong dia hanya bisa bergerak membantu saudara dan saya ketika saudara mau ditolong. Kalau tidak mau ditolong, maka penolong itu tidak ada artinya sama sekali. Nah, ini kan sekarang orang-orang lagi uh, sibuk dengan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, ya. Nah, kira-kira gitu. Itu untuk kebajikan, gitu ya. Kebajikan ini berbicara memimpin saudara dan saya kepada kebenaran. Itu Roh Kudus. Tetapi saudara dan saya sendiri harus ada ya tekad yang sungguh-sungguh untuk berusaha menambahkannya supaya itu terrealisasi. Nah, kebajikan akan semakin baik ketika saudara dan saya menambahkan pengetahuan, baik pengetahuan tentang iman maupun pengetahuan bagaimana melakukan kebajikan yang baik dan benar, ya, atau mengasihi. Nah, ketika saudara sudah tahu, maka saudara menerapkannya mulai melakukan penguasaan diri. Karena saudara bisa ya tidak menguasai diri karena respon orang yang menerima kebajikan atau kasih saudara bisa saja menolak, menyakiti saudara dan yang lain. Sehingga saudara bisa menerima apapun respon mereka, mau baik atau buruk, berterima kasih atau tidak berterima kasih, gitu ya. Saya harus bisa menguasai diri supaya tetap kebajikan itu murni adanya. Nah, setelah saudara menguasai diri, saudara harus melakukan itu dengan tekun. Ya, dengan tekun. Jadi kita sambil melihat diri kita, kita sudah masuk ke langkah-langkah ini atau tidak dalam hidup kekristenan kita. Nah, kalau saudara akan tekun, maka saudara akan menjadi orang yang saleh. Ini saleh ini beda dengan kekudusan. Saleh itu adalah sikap dan perilaku yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kekudusan itu adalah Tuhan sudah menghapus segala dosa saudara dan saya ya di Kalvari. Satu kali cukup. Cuman setelah kudus apakah kita menjadi orang yang saleh atau tidak? Yang saleh itu adalah menunjukkan perilaku, sikap, tindakan orang-orang yang kudus yang sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Itu namanya kesalehan. Sehingga dia bisa melakukan kebajikan tersebut dengan baik kepada saudara-saudaranya. Nah, ya, disebut kasih dan kepada semua orang. Artinya dia tidak akan mencari keuntungan, merugikan dan lain-lain. Jika ini ada dalam hidup saudara dan saya sebagai orang Kristen, maka saudara sejalan waktu dijamin akan mengenal Tuhan dengan baik. Gitu ya. Selain saudara boleh saja mengikuti pemuritan atau pendidikan-pendidikan teologi, gitu ya. Tetapi realita kehidupan ini akan membuat saudara menjadi lebih mengerti. Maksudnya apa? Misalnya, maksudnya
ketika saudara mau berkhotbah, menyampaikan nasihat kepada siapapun atas kebenaran firman Tuhan, saudara menyampaikannya itu karena saudara sudah mengerti benar, mengalami benar arti maknanya. Kira-kira ya, bukan hanya sebatas pengetahuan atau kata-kata yang dikutip dari Alkitab, gitu loh ya. Walaupun itu ayat-ayat firman Tuhan, tetapi itu tetap sebuah teori, gitu ya. Nah, gitu. Tetapi ketika saudara melakukan hal ini, itu menjadi suatu pengalaman. Jadi saudara dapat merasakan arti dan makna dari kata-kata itu, sehingga bisa membantu orang. Nah, saudara akan mengenal Tuhan. Bagaimana kalau seandainya ini tidak ada dalam diri kita? Nah, kita bilang gitu jadi pertanyaannya. Pak, bagaimana setelah saya terima Yesus, tidak ada tekad dalam diri saya yang saya lakukan untuk berbuat kebajikan? Nah, itu repot, bahaya. Banyak orang Kristen, bahkan saya katakan, walaupun tidak pakai presentasi, lebih banyak orang Kristen yang buta dan picik daripada orang Kristen yang benar-benar ya mengikuti jejak Kristus. Nah, kenapa? Kita bisa melihat apakah saudara dan saya setelah menjadi Kristen punya iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan, saudara dan percaya pada Yesus, tetapi adakah setelah saudara dan saya terima Yesus, mulai mengambil langkah kebajikan? Sehingga kita katakan kebajikan itu berbicara tentang pertobatan. Nah, ya, itu. Jadi, kebajikan adalah pertobatan. Dia tidak lagi memperlakukan istri, suami, anak-anaknya, sahabatnya dalam begini, 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 begitu. Saudara ngerti ya maksudnya ya? Tidak lagi kasar, tidak lagi begini. Nah, semakin hari dia tambah pengetahuannya agar kebajikannya, perbuatan-perbuatannya itu semakin berkualitas, makin menyenangkan. Aduh, kamu tambah baik. Aduh, kamu itu kok bisa seperti itu. Nah, lalu dia pun makin menguasai diri sehingga dia tetap fokus kepada kebajikan itu tanpa tergoyahkan. Dan dia dengan tekun melakukan. Dan tidak ada kepentingan menyakiti di situ sehingga dia menjadi orang yang saleh, melakukan kebajikan tanpa pamrih. Nah, kebajikan inilah yang dikatakan Rasul Paulus juga sebagai kasih. Itu yang saudara baca di dalam 1 Korintus 13. Tanpa kasih tidak ada artinya. Nah, itu namanya bicara tentang kebajikan yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dikatakan ayat 9 di sini sesuai dengan tema kita. Nah, perhatikan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Jadi semuanya itu, sering kasih. Bukan hanya kebajikan, iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih sesama, kasih semua orang. Jika kita tidak memiliki semuanya itu, nah, ia menjadi orang Kristen yang buta dan picik. Bukan saya yang ngomong. Buta apa artinya, Pak? Buta itu dia tidak bisa melihat. Gitu ya. Kok kamu nggak bisa melihat sih bahwa itu Tuhan Yesus, bukan iblis, malah kamu tengking. Jelas ya? Terus buta, dia tidak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Nggak bisa membedakan. Itu orang buta begitu. Ya maaf ya kalau ada yang tunanetra ya mengalami, saya bukan bermaksud menyorot saudara, tapi temanya ini, itu artinya buta itu, tidak melihat. Jadi dia tidak tahu apa yang di depannya. Bisa seradak seruduk, lalu diambilnya tongkat, bisa dipukulnya dulu. Oh, kalau itu orangnya teriak, maaf Pak. Nah, gitu ya. Jadi bisa saja melukai orang, gitu. Walaupun dia nggak bermaksud itu sengaja atau tidak sengaja. Nah, picik itu berbicara tidak tahu membalas budi, tidak bisa mengerti pengorbanan Yesus, sehingga dia buat aja sesuka-sukanya, gitu ya. Itu picik, istilah bahasa kalau berhubungan dengan Yesus. Yesus sudah berkorban, sudah mengasihi saudara dan saya, tapi kita anggap remeh. Jadi kita ini tingkah dan perbuatan kita berfokus kepada diri kita sendiri. Itu picik. Nah, kenapa sering kasih? Dijelaskan sini, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Itu berbicara karena ia lupa.
betapa kasihnya Yesus kepada dia. Amin. Ya, betapa kasihnya Yesus, dosa-dosa kita dihapus dan lain, tidak diperhitungkan. Ya, kalau kita bilang, ya lupa dosa-dosa yang dihapuskan. Kita lihat Roma 4 ya. Harusnya kita diberkati atau berbahagia karena hal itu. Ya, dikatakan di sini, ya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Nah, dia lupa gitu, ya kan? Pelanggarannya udah diampuni, terus dosanya ditutupi, gitu ya. Dibuang jauh-jauh. Kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tetapi dia lupa semua itu. Saudara tahu kalau istilahnya lupa, ntar lama-lama masuk kayak pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Pak, saya udah baik Pak sama dia. Enggak, saya duga Pak. Akhirnya dia menipu saya. Saudara ngerti ya maksudnya begitu ya? Ya, padahal dia Kristen Pak. Saya nggak menduga. Dia rohaniawan Pak. Itu loh. Nah itu bisa terjadi. Kenapa? Sering kasih. Dia lupa semua ini. Ini kalau lupa ini artinya dia tidak menganggap ini punya arti. Ya sudahlah, gitu ya. Itu terserah Tuhan lah, kan saya nggak minta Tuhan datang ke dunia ini menjadi Yesus, jadi manusia disalibkan. Itu urusan Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Saudara pernah nggak mendengar seorang anak misalnya berkata demikian ya? Loh, kan saya nggak minta jadi anak Bapak. Bapak sama Mama yang minta. Sama Tuhan saya ada lahir. Ya kalau saya ada jadi anak Bapak, ya kewajiban Bapak sama Mama lah memberikan semuanya yang saya mau. Paham ya maksudnya ya? Bilang gitu tuh kewajiban. Kewajiban lah, kewajiban orang tua. Minta Pak. Kalau nggak dikasih, pelit banget si Bapak ini atau Mama ini. Gitu aja kok nggak dikasih. Bilang nggak ada uang, padahal ada uang. Kurang ajar. Paham kan maksudnya ya? Nah, jadi orang-orang Kristen yang kurang-kurang ajar ini yang disebut dibilang buta dan picik. Sudah diampuni, sudah ditolong, Tuhan kenapa kok hidup saya masih begini, kok saya nggak belum berubah, Tuhan kenapa penyakit saya belum sembuh-sembuh juga, kenapa apa ada, itu picik namanya, udah buta dia, karena dia lupa, dosanya itu telah dihapuskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang persoalannya adalah, kalau saudara dan saya menyadari dosa-dosa kita sudah dihapuskan, itu sebenarnya membuat kita jauh lebih mudah. Kenapa? Karena yang namanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 udah nggak ada lagi dalam diri kita. Apa Pak? Yesaya 59 ayat 2. Kita jadi lebih enak berdoa Bapak Ibu. Kan dikatakan ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Berarti kita bisa selamat. Pendengarannya tidak tajam untuk mendengar. Berarti Tuhan mendengar kita harusnya. Nah, tetapi ya yang merupakan pemisah antara kamu dengan alam ialah segala kejahatanmu, kan gitu ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah yang sehingga dia tidak mendengar ialah dosamu. Nah, dosa kita udah diampuni, berarti Tuhan dengar dong. Akan menyelamatkan kita. Kan benar kan? Itu kan suatu keuntungan. Cuman kita tidak mengalami hal itu. Gitu loh. Kita akhirnya banyak mengeluh. Nah, Petrus mengingatkan hal ini. Kalau memang kita percaya pada Yesus, kita tidak buta dan picik, nah, kita harus memiliki semuanya itu. Apa? Kebajikan. Pak, saya sudah percaya pada Yesus, Pak. Oke, puji Tuhan. Berarti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosamu. Ya, sekarang tambahkanlah kebajikan. Jangan lagi buat yang jahat. Amin. Betul kan? Iya. Lalu belajar bagaimana melakukan kebajikan itu dengan baik dan benar. Gitu. Misalnya kalau kebajikan itu seorang suami bagaimana dia bisa mengasihi istri dan anak-anaknya dengan baik, dengan benar. Walaupun misalnya dia masih belum dimengerti, belum ada kecocokan, belum ada saling pengertian, belum ada kesehatian, tapi dia tahu tetap berbuat baik gitu loh. Ya. Nah, setelah dia punya tekad untuk berbuat baik kepada istri atau suaminya, ya, sama anak-anaknya, saudaranya, maka dia tambahkan pengetahuan untuk melakukan kebajikan itu. Amin. Jadi makin banyak pengetahuannya. Oh, saya tahu Pak bagaimana berbuat kebajikan begini, sehingga saya bisa mengasihi istri, suami, anak-anak saya, teman saya dengan baik, tanpa merugikan mereka. Nah, ketika mereka belum mengerti pun atau nggak diterima, atau sudah diterima, saya tidak menjadi sombong, saya tidak menjadi rendah hati, saya tidak pernah berhenti. Amin. Ya,
bisa menguasai diri untuk akan. Saya tetap tekun, Pak, mengasihi, tidak pernah berhenti. Nah, lalu akhirnya dibilang, wah dia orang yang saleh, nggak menyakiti. Jelas ya? Tidak menyakiti istri, nggak menyakiti suami. Walaupun begini begitu. Kadang-kadang kan kita nampaknya baik kepada suami, istri, anak-anak. Itu kalau orang yang suami, istri, anak-anak kita sesuai dengan maunya kita. Paham ya? Ya kalau dibantu, kamu udah saya bantu nurut dong. Kok malah jadi begitu? Kok malah marah-marah, salah mengerti. Akhirnya kita kesel, sebel. Gitu loh. Ngomel kita sendiri. Nah, itu namanya nggak menguasai diri. Gitu kan? Punya pengetahuan tapi nggak menguasai diri. Akhirnya kita marah. Udahlah, kamu ini, oh dulu, coba. Nah, ini kalau contoh kan, dulu kamu waktu muda, kamu begini, 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 begini. Sekarang kamu udah kayak gini, udah tua, sakit-sakitan, entah apa anak ini gini gini gini. Dulu mama bilang begini, sekarang kamu setelah udah rumah tangga kamu berantakan, kamu gini 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 gini. Malah kasar kata-katanya. Nah, itu karena nggak menguasai diri. Akibatnya itu bukan perkataan orang saleh. Amin. Gitu. Nah, Pak, kalau kayak gitu orangnya apa? Ini bukan saya ngomong ya, jangan salahin saya ya. Itu Kristen yang buta dan picik. Nah, kalau tanya, Pak, bukan saya, Pak. Saya nggak buta, Pak. Saya nggak picik. Lebih bagus kita ngatakan, Pak, kayaknya kalau dilihat-lihat yang dari Bapak penjelasan ini, saya masih buta dan picik, Pak. Aduh, saya begitu harus saya perbaiki diri saya. Nah, kan gitu kan? Kita harus lihat seperti itu. Nah, orang yang sudah menjadi buta dan picik, biasanya, nah kita lihat ciri khasnya dulu ya. Ciri khasnya apa? Nah, ciri khasnya yang pertama, kita ambil dulu dari ayat yang kelima. Tidak ada kebajikan dalam dirinya. Kalaupun ada kebajikannya, itu yang saya bilang, ada udang di balik batu. Nah, dia berbuat baik ada maunya. Ya, kalau anak kita nggak kita bilang ada udang di balik batu. Anak kita kalau kadang-kadang kalau udah tingkatnya agak beda sedikit, nah ini ada maunya nih. Ya, kita malah senang sebenarnya, betul kan? Dipijit-pijit gini, mama capek ya, gini gini gini. Oh iya, kita udah tahu kan, namanya juga orang tua kan bisa mengetahui gerakan-gerakan daripada yang dilakukan oleh anaknya, betul kan? Lalu dibilang, ayo, nah apa, ada apa, betul kan? Apa maunya? Oh, maunya ini mah begini, ya udah nggak apa-apa, ya sudah. Kita senang juga diambil hati kita dulu, betul ya? Nah, tetapi kalau orang yang buta dan picik, hati-hati, sering kasih. Kebajikannya itu hanya untuk merugikan saudara. Paham? Ya? Kebajikannya itu hanya alat untuk saudara menjadi lengah, terperdaya. Lalu setelah itu dia melakukan kejahatan. Ya? Jelas ya? Saudara melihat kan orang-orang penipu kadang-kadang dia pakai dasi jas dulu gitu. Datang ke rumah kita, tahu-tahu meleng sedikit kita ditipunya, udah ketipu kita. Kira-kira gitu ya. Nah, ini yang penting saya sampaikan agar kita mengetahui bahwa gitu ya, bahwa kita harus hati-hati mengenai kekristenan ini. Kalau saudara mendengar ada suara duk-dak duk-duk itu, ada lagi pelebaran terowongan di depan, ya. Depan jalan lagi ada dung-dang dung-dang-dung. Nah, dari seharian dari jalan ini lagi diperbaiki. Ya, maklum kan ada presiden yang terpilih gitu, jadi ada perbaikan-perbaikan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kebajikan yang dibuat oleh orang yang buta dan picik, Anda harus hati-hati. Jelas ya? Karena orang ini adalah orang jahat pada dasarnya. Sebenarnya tidak ada kebajikan dalam diri dia. Kebajikan itu hanya sebuah alat untuk dapat memperdaya saudara. Gitu ya. Nah, itu. Sedangkan orang yang tulus, yang benar, kebajikannya murni. Amin. Itu kasih, tidak merugikan. Sehingga kan orang nggak usah heran-heran. Kan selalu diingat-ingatin, hati-hati nak kalau ada orang baik, kalau nggak kenal, jangan gampang-gampang. Betul kan ya? Nanti kamu malah nggak lengah, atau dihipnotis karena sudah jaraknya dekat, betul ya, dipengaruhi. Nah, misalnya gitu, ikut-ikut Facebook, lalu lihat-lihat gini nampaknya baik, tetapi awalnya akhirnya ketipu, minta nomor rekening, bener kan, dan lain-lain. Nah, jadi kebajikan-kebajikan yang dibuat adalah kebajikan-kebajikan yang palsu.
Jelas ya? Yang ada niat kejahatan di baliknya. Itu adalah ciri khas. Nah, kalau ini bicara juga tidak ada kasih bagi orang yang buta dan picik. Tidak ada kasih. Dia berbuat itu selalu ada untung ruginya. Kalau sesuai dengan keinginannya, dia teruskan. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dia hentikan. Gitu ya. Malah kalau dia memberi sesuatu, kalau tidak sesuai, diambilnya lagi. Jelas ya? Saudara kan pernah nonton di acara TV nih, yang lagi pemilihan-pemilihan caleg-caleg. Ada caleg yang sudah memberikan batu-batu di jalan, gitu kan? Ya, sumbangannya. Ketika dia nggak masuk, dicopotnya lagi semua. Gitu ya. Rupanya pemberiannya itu harus ada, nggak ada yang milih saya di sini gitu, ambil lagi semuanya. Gitu ya. Jadi ketahuan kan belang aslinya, gitu loh. Jadi itu orang-orang yang buta dan picik tuh. Ya, jadi tidak ada kebajikan, tidak ada kasih di dalamnya, pura-pura. Kalau sesuai dengan keinginan hatinya, salam, apa kabar Bapak Ibu, gitu ya. Kalau udah nggak sesuai, gitu kan, tanduknya keluar, gitu ya. Nah, jadi tidak ada tanda-tanda buah pertobatan di dalam orang itu. Karena kebajikan ini bicara pertobatan. Amin. Nggak ada. Hanya pura-pura aja sementara. Nah, itulah ciri khasnya. Mengapa hal ini penting? Karena memang di dalam Lukas 24, ini saya sering selalu ingatkan ini, supaya saudara dan saya tidak boleh lupa. Kalau kita belum mengerti tentang kitab suci, orang lain belum mengerti kitab suci, wajar kalau dia salah ngomong, salah bertindak. Jadi jangan marah-marah, gitu ya. Kalau nggak mengerti kitab suci, jangan salahkan Petrus menyangkal Yesus 3 kali, gitu ya. Jangan, karena dia memang nggak ngerti, karena Yesus bilang sini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi tindakan-tindakan muridnya itu termasuk berjalan di atas air, menyembuhkan orang sakit. Dia nggak ngerti, gitu ya. Hanya karena dibilang begini ya udah, itu jadi pengalaman spontanitas saja, gitu. Karena mereka memang nggak ngerti kitab suci. Makanya ketika Yesus itu sampai disalibkan, mereka kabur semua. Makanya dikatakan, ya, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, jangan lupa ayat yang 47. Dan lagi dalam namanya, nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Amin. Jadi bukan hanya pengampunan dosa, kasih karunia, tapi pertobatan. Pertobatan inilah berbicara sekarang dia berbuat kebajikan. Iya, hal-hal yang baik atau kasih. Nah, ini tidak ada di dalam orang yang buta dan picik. Tidak ada. Sehingga saudara jangan salah. Awal-awalnya saudara berpikir dia baik-baik saja, ternyata tidak. Maka itu ciri khas pertama, munafik. Nah, ya, hati-hati. Anda harus sulit nanti membedakan yang mana yang munafik atau tidak. Nah, perhatikan orang yang munafik masuk di sini, saya akan buka ini ayat 25 sampai 28 ya. 25 28. Ini nih. Nah, perhatikan ini ya. Celakalah hai kamu ahli Taurat, orang Farisi. Nah, saya ambil lagi. Hai orang-orang munafik. Nah, jadi sebab cawan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Dari luarnya dibersihkan, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan, kejahatan. Dari luar nampaknya orang baik, orang benar, tapi dalamnya sebenarnya penjahat. Gitu ya, orang jahat. Nah, itu orang buta dan picik itu. Lalu dikatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, gitu ya. Yang dalam dulu, hatimu dulu, gitu ya. Dari hatimu dulu, baru nanti luarnya bersih. Nah, perhatikan ayat 27 juga dikasih, celakalah kamu ahli Taurat orang Farisi. Nah, saya ambil sini, hai kamu orang-orang munafik. Ini orang buta dan picik nih. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luar nampak bersih. Ya kan? Luarnya bersih, bersih. Tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Nah, demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tapi di sebelah dalam kamu penuh kenafikan dan kedurjanaan. Nah, saudara bisa bayangkan. Wajar kan kalau saudara dirugikan? Betul tidak? Ya, karena memang dia Kristen yang buta dan picik. Gitu. Ya, Pak. Gitu, apa? Saya sakit, Pak.
Padahal nggak sakit. Ya Pak, gini-gini Pak, terus butuh uang Pak, tolong Pak. Nah, ya kan? Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Hanya ingin memperdaya. Itu adalah Kristen yang buta dan picik. Kita nggak mengintimidasi supaya kita membongkar dulu kebenaran ini. Ya, orang-orang seperti ini kasihan. Nah, kenapa Yesus bilang mereka picik? Karena ini ayat 3 dibilang gini, ya. Nah, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Gitu ya. Nah, mengajarkannya bisa kenapa? Ya, maaf kata, mungkin ada titel di sekolahannya S1, S2, S3, entah apalah, ya. Pernah ikut pemuritan, kursus-kursus apapun rohani. Nah, lalu diajarkan, dia bisa juga lah mengajar sedikit-sedikit atau banyak-banyak, tetapi tidak melakukannya. Gitu. Maka dia orang munafik. Dari mana kita tahu Pak? Wah, ini juga Yakobus juga jelas membilang begitu dalam Yakobus 1 ayat 22 kan dia bilang begitu. Nah, ya dia bilang ini, tetapi ya hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar sebab jika tidak kamu menipu diri sendiri. Nah, kan munafik gitu. Jadi munafik itu menipu diri sendiri. Nampak bersih dari luarnya tapi dalamnya tidak. Nah, jadi saudara harus hati-hati gitu. Apalagi kalau ketemunya di dunia maya. Termasuk saya bilang, hati-hati sama Pak Dokter ini. Ngerti kan ya? Itu kan saya kenal dia dengan dalam dunia Zoom. Pak Dokter aja bilang, jangan percaya ke saya. Ya, 100%. Pak, kalau sama Bapak saya percaya. Jangan. Gitu. Maksudnya, kita saja yang sudah begini aja mengingatkan. Karena apa? Gitu loh. Supaya kalau saudara tidak percaya kepada saya 100%, maka ukuran itu akan saya pakai juga kepada saudara. Paham nggak maksudnya ya? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sehingga kita juga hati-hati kepada siapapun. Bukannya ini, supaya jangan sampai kita bertemu dengan orang yang buta dan picik. Akhirnya, betul kan? Kita mengalami kerugian. Itu yang kedua ya. Jadi kita tahu ya, yang pertama tidak ada kebajikan kasih di dalam diri dia, yang kedua dia membuat ciri munafik. Nah, yang ketiga apa, Pak? Dia sibuk melihat dan menilai ya, selumbar di mata orang. Tapi dia lupa balok di matanya sendiri. Nah, gitu. Orang-orang buta dan picik ini suka ngomongin orang, gitu kan? Nggak pernah mau ngomongin dirinya sendiri. Ya, kalau ngomongin orang ini pintar banget gitu loh ya. Nah, ya. Nah, dikatakan di sini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Nah, terus bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, ingin membantu orang lain tuh. Padahal balok yang di dalam matamu ini tidak engkau lihat. Nah, maka dibilang, hai orang munafik. Nah, kan tadi kan ciri kedua kan munafik tuh. Nah, keluarkan dulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Kalau engkau mau hidup dengan benar, nanti kamu tahu bagaimana membimbing orang lain menjadi benar. Itu apa Pak maksudnya? Nah, ya ini ya. Matius 28. Amanan agung. Nah, ini banyak nih sok-sok amanan agung katanya. Padahal nggak pernah mau ya menjadi orang-orang yang memenuhi dengan amanan agung. Kan dibilang, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Betul kan? Nah, Tuhan bilang kamu aja nggak bisa diajarkan untuk melakukan apa yang kuperintahkan. Kayak mana kamu mengajar orang lain? Nah, kan gitu. Udah berapa banyak pendeta yang kita dengar. Saya salah satu Pak Dokter nih, ya. Nah, selalu saya kalau mencari sebagai pemimpin Star Mission menuntun banyak orang kebenaran, tema-tema saya selalu tema-temanya itu bagaimana agar orang itu sadar dan mengerti bagaimana tidak menjanji-janjikan hal-hal urapan kuasa roh begini begitu karena kalau yang kita sampaikan itu diterapkan, kuasa dan urapan itu menjadi hidup di dalam diri kita. Paham ya maksudnya ya?
gitu loh. Misalnya kalau kita bukan menjadi seorang Kristen yang buta dan picik, maka Roh Kudus itu akan bergerak dalam diri kita dengan bebas. Urapan itu hidup. Tapi kalau kita menjadi buta dan picik, ya kita akhirnya main topeng-topeng, pura-pura diurapi. Betul kan? Kalau lagi doa sampai tangan gemetar, kan repot gitu kan? Hanya gaya saja gitu. Bukan saya bilang yang kayak gitu salah, tapi kita nggak boleh lah. Kalau kita buta dan picik, janganlah pura-pura. Nah, merugikan saja, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, itu ciri khas ketiga. Nggak usah banyak dulu, tiga itu aja. Satu, tidak ada kebajikan di dalam hidupnya. Kalaupun ada kebajikan, itu hanya jadi media untuk kejahatan yang dia lakukan. Ya, yang kedua dia munafik, pura-pura baik, pura-pura kelihatannya begini, pura-pura gitu. Yang ketiga, ya dia akan tunjuk-tunjuk kesalahan orang. Wah, sini, wah, Pak dokter itu begini, atau sini itu, wah, wah begini, begini. Gak ada. Orang yang benar itu nggak akan pernah nunjuk apa selumbar di mata orang. Nah, saya kutip sedikit aja dulu, gitu. Pernyataan banyak orang-orang bijak. Sekalipun kamu mengetahui, melihat aib saudaramu, kamu nggak boleh menyebar-nyebarkan aibnya. Ngerti nggak maksudnya? Yang kamu boleh adalah yang ngomong aja langsung baik-baik sama dia. Betul kan? Dengan santun, saya melihat kamu begini, kenapa kok kamu buat begitu? Itu nanti merugikan dirimu. Kalau orang lain banyak tahu, wah kamu gini, tahu nggak bro, apa? Ternyata bro begini, repot. Iya kan? Orang Kristen kayak gitu, itu orang Kristen yang buta dan picik, hanya bisa melihat selumbar di mata orang. Baloknya sendiri bilang, kamu lihat gitu, kamu sendiri bagaimana? Karena untuk melihat selumbar di mata orang itu artinya Anda menghakimi. Ngerti nggak maksudnya? Ya, walaupun ingin membantu, sebenarnya Anda sedang menghakimi dia. Nah, itu orang-orang buta dan picik. Sedangkan para rohanian yang baik, mereka tidak akan begitu. Dia akan arahkan. Sama kayak Yesus. Saudara tahu, orang-orang Farisi itu bawa untuk menghakimi, dibawanya perempuan yang berzina. Betul kan? Ini harus dirajam ini. Diserahkan ke Yesus. Yesus dia duduk aja tulis-tulis. Ya silakan. Kalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, silakan lempar di luar. Kan gitu kan? Oh nggak ada ya. Oh udah pada pergi. Ya aku juga tidak menghukum kamu. Tapi bukan membiarkan. Pergilah. Ya berbuat baik. Jangan berbuat lagi kejahatan. Betul kan? Supaya jangan buruk keadaanmu. Itu namanya pengampunan, memberikan kesempatan. Kalau saudara gembar-gembor, itu kan saudara ingin mematikan karakternya. Benar nggak? Menghakimi dia. Gitu. Makanya saya sering bilang, jangankan orang lain. Suamimu, istrimu, dirimu sendiri, anak-anakmu, kalau ada berbuat hal yang jahat atau apa, jangan gembar-gembor cerita sama orang dalam bentuk kesaksian sekalipun. Jangan. Karena apa? Kamu hanya membuka aibmu yang nggak ada gunanya. Karena kalau udah Tuhan Yesus nanti ampuni, itu Tuhan sendiri tidak mengingatnya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Ya, kebajikan itu tidak menyimpan. Gitu. Supaya apa? Supaya hubungan itu tetap bagus. Maka dibilang kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Nggak ada yang bilang, Bu Rustin, ini yang ketiga kali ya. Kan gitu ya. Pak Joko, ini yang kedua kali ya. Wah, udah gawat ini Pak. Pak dokter itu udah main hitung-hitung, gawat kita. Jangan sampai 10 kali. Nah, nggak boleh. Langsung kita lupakan bahwa itu tidak ada. Gitu ya. Supaya kita bisa melihat bahwa orang itu adalah orang yang baru di dalam Kristus. Amin. Nah, Kristen-Kristen yang buta dan picik ini bisa berubah. Nah, bagaimana cara mereka berubah solusinya? Pertama sekali adalah orang-orang yang buta dan picik ini, dia tidak percaya kepada Yesus itu dengan hatinya. Gitu ya. Mari kita lihat Matius 15 ayat 8. Ya, dikatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Itu. Mengaku Yesus dengan mulutnya, tapi hatinya tidak.
Yesus itu Tuhan. Nah, coba kita tanya diri kita dalam hati kita. Yesus itu siapa sih di dalam hidupmu secara pribadi? Nah, supaya kita tahu. Betul kan? Kita tanya sama kita. Saya percaya Yesus hanya di mulut saja atau di hati? Kalau di hati, Pak, apa artinya? Nah, masa kita nggak tahu hati? Betul kan? Kalau hati kita ada seseorang, kalau dia sedih, kita pun ikut merasakan apa yang dia rasakan. Betul tidak? Ya, nah, gitu. Itu hati tersentuh. Makanya di dalam Roma 10, saudara perhatikan ini baik-baik. Ini bukan main-main ayatnya, artinya ini. Misalnya, ayat 9 kan dikatakan ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah bangkit, kamu diselamatkan. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Rasul Paulus tahu, nanti salah mereka mengerti. Yang paling penting apa? Dia bilang ini, karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Ah, gitu ya. Hati. Karena kalau nggak dengan hatinya, nanti Yesus bilang begini. Apa Pak Yesus bilang? Nanti Lukas 6 ayat 46. Apa itu? Nah, ya saya bawa pelan-pelan ya. Nanti gini Tuhan bilang, ya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan dengan mulutmu, betul kan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Nah, itu kan, itulah orang buta dan picik tuh gitu. Yesus Tuhan Kristen, tapi hatinya, oh tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, enggak, gitu. Tahu Pak saya, tapi enggak, karena belum dari hati. Kalau dari hati, pasti sama artinya gini, bilang cinta sama kita dengan mulutnya. Kamu bilang kamu cinta sama saya. Tapi kalau melihat dari sikap perilaku kamu sama saya, kayaknya di hati kamu enggak deh. Ngerti nggak maksudnya ya? Jelas ya? Di mulut saja kamu ngomong sayang, tetapi di hati kamu enggak. Oh enggak, di hati juga, di mulut, di hati juga sama. Ya kalau selaras di mulut dengan di hati, ya sama dong. Betul kan? Nah, makanya Tuhan bilang, mari cross check. Apakah sudah dari hati kita? Kita percaya Yesus. Karena kalau tidak, Anda akan tetap menjadi seorang Kristen yang buta dan picik. Karena kalau dari hati, itu akan menjadi menarik. Nah, walaupun saya nggak pintar nyanyi, tapi saya juga suka nyanyi, gitu ya. Saya nyanyikan lagunya yang dari hati, gitu ya. Nah, walaupun pelan-pelan. Ya, ini pelan-pelan aja. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada ku, takkan lupa kasihnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Gitu ya. Pernah dengar lagu itu kan ya? Jadi haleluya, pro. Jadi kalau dari hati, kita akan ingat kasihnya. Karena itu membekas, tertulis dengan baik. Amin. Ya, kita ingat itu. Nah, itu lagunya, ingat kasihnya. Jadi itu yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, yang kedua, ya, setelah kita, gitu ya, mengingat
ya, mulai percaya pada Yesus dengan hati, jadilah pelaku firman. Amin. Ya, kita jadi pelaku firman. Gitu. Kita lakukan firman itu untuk apa? Karena melalui firman Tuhan itu, ya pertama kali kita akan diajar. Gitu ya. Jadi, Pak, saya udah diajar, Pak. Itu dengan firman Tuhan. Jangan sudah banyak mendengar firman Tuhan masih juga kurang ajar. Itu kan beda, ya. Oh, sebenarnya kan orang yang belajar kan karena kurang ajar. Betul. Tapi ini kurang ajar. Beda gitu ya. Gitu ya. Iya. Udah diajar kok masih kurang ajar ini orang. Gitu ya. Nah, terus udah dinyatakan ini salah, yang kayak gitu tuh salah loh Bapak Ibu. Oh iya Pak ya, ternyata salah. Oh iya deh kalau gitu ya tunggu dulu Pak. Kalau itu salah, perbaiki. Gitu loh. Betul kan? Iya. Perbaiki. Oh, itu kebajikan dong, Pak. Iya. Terus kita dididik. Nah, ditingkatkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Nah, itu mendidik. Nah, memperbaiki itu melakukan kebajikan. Kalau nggak kita lakukan perbaikan, nggak ada kebajikan. Ah, Bapak kita ini udah rajin pun ikut ya. Pas saya kasih tahu sama dokter Saud. Itu mama saya, papa saya tuh aktif loh Pak, ikut ibadah dan yang lain. Senang, malah bilang Pak dokter tuh enak dengar. Ya terus, tapi dia nggak berubah Pak. Baru saya cerita. Ya. Gitu. Kamu jangan kasih tahu sama Pak dokter. Malu nanti mama sama papa. Jangan gitu dong. Gitu ya. Jelas ya. Gitu ya. Ya habis sih mama Muna. Nah, tapi gitu ya. Muna apa? Muna lah. Gitu ya. Saudara tahu ya maksudnya ya. Maksudnya ya. Nah, sehingga ayat 17 ini kan dikatakan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, kebajikan. Nah, gitu ya. Jadi antara Rasul Paulus dengan Petrus itu nggak akan pernah lari arah-arahannya. Gitu, ya. Dilakukan. Pak, saya udah tahu, Pak, tapi sulit kali ngelakukannya. Nah, makanya yang terakhir saya kasih tahu, gitu ya. Latihlah, ya. Latih firman Tuhan yang kita tahu tadi. Kita latih. Itu yang disebut dengan latihan ibadah. Jadi latihan ibadah ini adalah latihan melakukan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Ya. Nah, itu Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah melatih. Nah, kalau kita latih ibadah, nah ini Pak Dokter ini kan suka latihan badannya sehat. Itu untuk di bumi ini aja Pak, nggak dibawa ke surga. Iya juga, benar. Ya, tapi sehatlah di bumi. Kalau di surga kan nanti sehat, nggak ada yang sakit. Ya, tapi ini penting kan. Nah, tetapi kalau latihan ibadah itu katanya mengandung janji. Baik untuk hidup ini, nah untuk hidup ini loh, selama di dunia. Maupun hidup yang akan datang di surga. Luar biasa keren banget ya ibadah ini ya. Gitu loh. Jadi sore kasih, nah, saya tutup di sini. Untuk apa kita menjadi Kristen yang buta dan picik? Betul kan? Iya, Udah nggak usah buta picik lagi deh. Pak, saya nggak buta picik, Pak. Oh bagus. Kalau gitu, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Ya, perbuatan-perbuatan baik. Oh haleluya Tuhan, saya mulai baik menjadi suami, istri, anak-anak yang baik, sahabat yang baik, partisipan anggota Zoom yang baik, anggota WA grup yang baik. Nggak suka ngerepet-ngerepet. Ya nggak usah tembak-tembak sana, tembak sini. Amin. Ya, lemah lembut, rendah hati, itu baru betul. Jangan bawa hanya kemauan sendiri. Ya biarin aja Pak. Yang penting saya nggak bisa terima begitu. Terima syukur, nggak terima syukur. Ganas sekali pun orangnya. Bukannya terima syukur, nggak syukur. Nanti kalau dijawab Tuhan gimana? Kamu dia bilang kayak gitu sama Pak Dokter ya? Di WA grup atau di mana? Terus, nah sekarang kamu udah mati sini. Mau masuk surga atau neraka? Suka kamu, saya pergi neraka. Jangan gitulah Tuhan, surga dong. Tuhan surga dong. Enggak, kamu neraka aja. Nah, kan nggak boleh. Gitu ya. Nah, kita harus rubah itu. Bapak Ibu, kenapa kita harus merubah kita? Jangan menjadi Kristen yang buta dan picik, atau kita juga merubah orang lain
yang dimana menjadi Kristen buta dan picik, supaya menjadi orang Kristen yang sejati atau yang murni, yang mengasihi Tuhan, ya, dengan berbuat kebajikan. Kebajikan itu dia menjadi terang. Tadinya gelap. Ini Bapak ini saya lihat mukanya gelap, udah hitam kulitnya. Sorry ya, udah hitam kulitnya, hitam kelakuannya. Cuman giginya aja yang putih. Ya, gitu kan kalau senyum. Nah, makanya itu dikatakan Matius 5 ayat 16, ya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini nggak buta picik lagi. Puji Tuhan. Jadi semua saudara yang ada di sini dan semua anggota partisipan GPAS, ya, dan Zoom yang lain, ya, dan rekan-rekan yang ada dari The Power of Love, ya, dan Zoom yang lain, saya bilang begini, ya, mulailah dari diri kita. Amin. Ya, mulai dari diri kita. Gak usah lihat kiri kanan. Tuhan bilang, ngapain sih kamu lihat diri kanan? Lihat diri kamu aja. Selumbar orang masih aja kamu lihat. Kamu aja beresin. Kalau dia masih bawel, ya senyum aja, jangan marah. Ibu masih bawel ya. Senang ya bawel Bu ya. Nggak berat tuh bibir ya. Lincah banget ya, tipis ya mulutnya ya. Gitu ya. Nah, gitu. Mulai merubah. Maka kita itu bahagia dalam hidup ini dan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Gitu ya, sampai saya juga melihat rambutnya Ibu Teti juga ya. Iya Pak, diwarnai Pak. Nah itu pakai wig atau diwarnai saya juga bingung gitu. Warnai pink barusan. Oke, warna ungu nggak apa-apa. Nanti kan bajunya ungu, sepatunya ungu, giginya ungu juga ya. Apa itu namanya Pak? Itu namanya manusia Valentine Day. bukan Sekina Glory. Haleluya. Ya, selalu saya bilang Sekina Glory, ya, lambang ungu. Nah, inilah yang penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Mari tunjukkan kepada siapapun bahwa kita bukan Kristen yang buta dan picik, tapi kita orang Kristen yang memiliki perbuatan-perbuatan kebajikan, pengetahuan. Saya punya saya berbuat kebajikan, Pak, baik. Saya juga punya pengetahuan. Saya ada penguasaan diri dan ketekunan. Saya orang yang saleh, Pak. Nggak akan berbuat jahat kepada siapapun. Makanya saya mengasihi semua orang tanpa menyakiti mereka. Amin. Oh, sedap banget gitu. Makanya Injil pun sudah bergerak kepada saudara. Ini enggak, ayo saudara-saudara, udah memberitakan Injil enggak kepada jiwa-jiwa? Satu jiwa saja. Gimana? Dia saja belum jadi berita Injil, kita lihat aja. Ganas sekali pun Bapak ini matanya. Nah, ini kan kalau ngomong aja kayak pedang aja. Itu kan? Nah, kayak mana berita Injil? Nanti ditanya, apakah Anda sudah pernah dengar Yesus? Belum. Maukah Anda mendengar Yesus? Mau. Terus Pak, kalau saya mendengar Yesus, apa yang terjadi pada saya Pak? Anda akan berubah. Kayak mana berubahnya? Kayak Bapak, karena saya lihat Bapak bawel. Nah, Bapak begini, repot kan saudara kalau dibilang gitu. Bapak aja sadis sekali, gitu ya. Jadi nggak mau dia berita Injil dengar Yesus. Karena apa? Karena Yesus yang dia lihat dalam diri saudara, yang saudara terima, Yesus yang saudara terima dalam diri saudara, betul kan? Masih juga membuat saudara bersikap, berperilaku yang nggak menyenangkan, kan repot orangnya. Nanti dia bilang gini, Pak Dokter, tahu nggak Pak, saya nggak mau terima Injil yang disampaikan oleh Ibu Teti, misalnya. Kenapa? Mana mau saya Pak, nanti rambut saya jadi ungu lagi. Nah, misalnya begitu, betul kan? Betul. Padahal saya maunya rambutnya hitam, Pak. Nah, misalnya, contohnya. Nah, jelas ya. Jadi kita itu harus menjadi Kristen yang dapat diteladani. Dan orang tidak menganggap kita rendah, bukan karena kita muda, karena nggak ada orang yang anggap kita rendah. Oh, kata-katanya lemah lembut, ya, sikapnya, waduh, kesetiaannya, ya, dia nggak gini, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Terus lihat itu,
Setialah sampai mati. Ada handphone, ada dompet. Percuma, jadi mulutnya doang, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Amin. Kalau tidak nanti nama Tuhan dipermalukan. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah sampai kepada kami. Kami mengetahui bahwa ada orang Kristen yang percaya kepadamu, tetapi menjadi orang Kristen yang buta dan picik. Karena setelah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tidak mau melakukan kebajikan. Tetap saja dengan sikap perilaku mereka apa adanya. Bahkan mereka merasa yakin bahwa dosa-dosa mereka sudah dihapuskan. Dan dosa itu tidak lagi menjadi penghalang untuk dia masuk surga. Tetapi kenyataannya, dosa dan kesalahannya di dalam Kristus sebagai orang Kristen telah melukai hati istri, suami, anak-anak orang lain. Sehingga dia dibenci, tidak disukai karena sikap perilakunya. Dan hal itu tentu saja sangat mendukakan Tuhan. Terima kasih jika Rasul Paulus pernah berkata tentang perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Dia menyatakan dengan tegas bahwa dia pernah dulu melakukan hal itu, tetapi sekarang tidak lagi. Dan dia katakan dengan tegas bahwa barang siapa yang masih melakukan hal-hal tersebut, berarti tidak melakukan kebajikan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami dibentuk oleh Roh-Mu yang kudus, melalui kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, menyatakan kesalahan, kekurangan yang ada dalam diri kami. Engkau bimbing kami untuk memperbaikinya, agar kebajikan timbul di dalam kehidupan kami, baik dalam tutur kata, sikap perilaku, dimanapun kami berada. Kebajikan mewarnai kehidupan kami, dan orang lain melihat perbuatan-perbuatan kami yang baik, yang memuliakan Bapa di surga. Itu adalah awal kabar baik atau berita Injil sampai dimanapun kami berada. Sehingga kami dengan mudah, ketika kami ditanya, kenapa kami bisa seperti itu karena Yesus. Itu karena Engkau yang begitu